Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 343 Pertemuan Pernikahan. Sepertinya pertunjukan bagus akhirnya akan muncul. Baru setelah mendengar perkataan Gubo, Chu Feng tiba-tiba tersadar. Jika bukan karena Gubo yang mengingatkannya, dia benar-benar hampir lupa bahwa malam ini adalah awal resmi dari pesta pernikahan. Juga hari di mana 100 wanita cantik dari villa bergengsi itu menunjukkan wajah mereka kepada mereka. Ya, tanpa insiden apapun malam ini, villa bergengsi akan mengumumkan dimulainya pertempuran antara mereka dan Gunung Seribu Monster. Selain itu, dengan menggunakan nama pertemuan pernikahan, mereka akan menarik kita semua ke dalam pertempuran ini. Kata Gubo. Ho, bukankah itu yang kamu, aku, dan semua orang harapkan? Chu Feng tersenyum dan sedikit kerinduan muncul di matanya. Mungkin. Ayo kita pergi dan menemui kakakku Su Zongyu. Dia sangat ingin bertemu denganmu. Gubo juga tersenyum, dan sambil memeluk bahu Chu Feng, kedua saudara baik itu menuju ke lokasi penyelenggaraan pesta pernikahan. Kota utama dari villa bergengsi itu sangat besar, dan bahkan terdapat pemandangan malam yang indah dengan lampu-lampu terang serta rumah-rumah yang besar dan indah. Namun malam ini, tempat terindah dan paling ramai di villa bergengsi itu tidak berada di dalam kota utama, melainkan di puncak gunung di luar kota utama. Awan putih berarak di bawah puncak gunung. Puncak gunung dikelilingi oleh air terjun yang mengalir lurus ke bawah. Di puncak gunung, ada perayaan besar dengan gunung dan lautan manusia. Tempat ini menjadi lokasi penyelenggaraan pesta nikah. Namun, setelah melewati ujian istana bawah tanah, setelah menyaring puluhan ribu orang, hanya kurang dari 1.000 orang yang tersisa. Namun, mereka yang lulus ujian semuanya dapat diberi gelar sebagai jenius. Tidak ada satu orang pun di sana yang biasa-biasa saja. Ini agak ramai. Sepertinya villa bergengsi itu sudah dipersiapkan dengan tekun sejak lama. Sesampainya di puncak gunung dan memandangi pemandangan alam nan indah bagai surga yang menyelimuti puncak gunung itu, lalu menoleh kembali ke bangunan-bangunan besar nan megah buatan manusia di puncak gunung itu, Chu Feng tahu bahwa semua itu pasti telah menghabiskan cukup banyak kekayaan dan tenaga dari villa mewah tersebut. Dan pada saat itu juga, karena 100 bidadari dari villa bergengsi itu belum muncul, para lelaki yang datang dari berbagai kekuatan di mana-mana berkumpul berdekatan dan berbincang-bincang. Lagi pula, orang-orang yang berkumpul di tempat ini adalah orang-orang terkenal dari generasi muda di benua 9 provinsi. Beberapa dari mereka mungkin adalah penguasa berbagai tempat di benua ini, jadi banyak orang yang rela mengambil kesempatan langka ini untuk mendapatkan teman. Dan selain banyaknya pemuda jenius tampan yang berhasil memperoleh kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertemuan pernikahan, ada juga banyak murid dari villa bergengsi yang berkumpul di puncak gunung yang luas. Selain itu, sebagian besar dari mereka adalah murid perempuan. Para murid perempuan memiliki sesuatu yang istimewa tentang mereka. Meskipun mereka mengenakan pakaian dari villa bergengsi, masing-masing dari mereka dihiasi dengan pakaian yang indah, dan tentu saja, mereka memiliki alasan untuk itu. Meskipun para murid dari villa bergengsi itu memiliki status dan kedudukan yang sangat tinggi, bagaimanapun juga, orang-orang yang berkumpul di tempat ini adalah para jenius dari generasi yang sama yang datang dari banyak tempat di seluruh benua. Tentu saja, hati para murid perempuan akan tergerak, dan mungkin di antara para jenius itu, mereka dapat bertemu dengan calon suami idaman mereka. Kebanyakan jenius muda sangat ingin mengobrol dan menjalin hubungan dengan wanita cantik di villa bergengsi itu. Lagi pula, hanya ada 100 wanita cantik, yang juga berarti dari sekitar 1.000 orang, hanya 100 orang yang berkesempatan menikahi 100 wanita cantik itu. Namun, banyak orang tidak ingin kembali dengan tangan hampa, jadi tentu saja mereka akan bersedia berkenalan dengan para murid villa bergengsi yang cantik. Setidaknya, jika mereka tidak dapat dipilih oleh 100 wanita cantik, setidaknya akan ada pilihan tambahan bagi mereka. Mengapa Anda tidak mencobanya? Saya tidak pernah menyangka kalau generasi tua pun sudah datang. Pada saat yang sama, Chu Feng juga memperhatikan bahwa di dalam beberapa bangunan khusus, ada orang-orang dari generasi tua yang tertawa dan berbicara. Aura orang-orang tua itu tidak rendah. Yang terlemah berada di puncak alam mendalam, dan Chu Feng bahkan tidak dapat mendeteksi kedalaman beberapa dari mereka, jadi tidak diragukan lagi, mereka adalah para ahli yang melangkah ke alam surga. Kebanyakan dari mereka baru saja tiba hari ini. Ada juga beberapa tetua dari World Spirit Guildku, dan aku yakin mereka takut kemalangan akan menimpa generasi muda keluarga mereka sendiri, kan? Namun harus dikatakan bahwa pertemuan pernikahan yang diselenggarakan oleh villa bergengsi ini akan sangat sukses. Setidaknya, banyak ahli akan ditarik ke dalam pertempuran antara mereka dan Gunung Seribu Monster. Gubo pertama-tama menghela nafas dan tersenyum, lalu menambahkan. Benar sekali. Chu Feng, aku baru saja menerima berita. Setelah ujian istana bawah tanah selesai, dan ketika para staf mencari orang-orang yang terjebak di istana bawah tanah, mereka menemukan mayat lelaki tua cabul Wang Qiang. Tidak heran kalau orang tua itu tidak mendapat tempat pertama, jadi dia terbunuh. Namun, aku bertanya-tanya siapa yang melakukannya.
Lagi pula, di istana bawah tanah tanpa batas hari ini, hanya dia yang berada di alam surga. Sesuatu seperti itu benar-benar terjadi. Chu Feng berpura-pura heran, tetapi dia masih merasa terkejut di dalam hatinya karena dia tahu siapa pelakunya. Tidak diragukan lagi, itu adalah pemuda yang berasal dari dinasti Jiang, Jiang Wuxiang. Lihat, Tang Yixiu dan Song Qingfeng telah datang. Tiba-tiba terdengar teriakan para pengikut perempuan dari tengah kerumunan, tak lama kemudian para perempuan dari villa bergengsi itu berubah menjadi gelombang manusia yang berlarian menuju jalan yang mengarah ke atas gunung. Mereka adalah orang-orang terkuat di generasi muda di Provinsi Tang dan Provinsi Song. Mari kita pergi dan melihat. Dan setelah mendengar kedua nama itu, ekspresi para jenius muda yang datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan pernikahan berubah, dan mereka mengikuti arus manusia dan bergegas mendekat. Para jenius yang menerima surat undangan bergengsi telah datang. Mau ke sana untuk melihatnya? Tanya Gubo. Tentu, mengapa tidak pergi dan melihat? Bagaimanapun, mereka adalah orang-orang terkenal di generasi muda. Chu Feng tersenyum, dan mulai melangkah dan berjalan maju di belakang kerumunan orang. Setelah melewati kerumunan orang, Chu Feng dapat melihat 4 orang lelaki yang tinggi, besar, dan tampan tengah berjalan menuju puncak gunung sambil dikawal oleh banyak tetua dan murid. Meskipun keempat lelaki itu memiliki senyum ringan di wajah mereka, mereka masih tidak dapat menyembunyikan kesombongan mereka, dan dari bisikan orang-orang di sekitarnya, Chu Feng tahu dari mana keempat orang itu berasal. Tang Yixiu dari Provinsi Tang, Song Qingfeng dari Provinsi Song, Bai Yunfei dari Provinsi Yuan, Liu Xiaoyao dari Provinsi Ming. Keempatnya bisa dikatakan sebagai generasi muda yang paling menonjol dalam gaya aktivitas mereka. Dari apa yang kudengar, awalnya, karena mereka semua berbicara dan mempermalukan Provinsi Asure, itulah sebabnya mereka ditantang oleh Zhang Tianyi dan semuanya dikalahkan olehnya. Gubo berkata pelan di samping telinga Chu Feng. Mempermalukan Provinsi Asure. Tidak heran. Setelah mendengar kata-kata itu, Chu Feng mengernyitkan alisnya dan mengingat wajah keempat orang itu dengan jelas karena dia yang berasal dari Provinsi Asure sudah memiliki kesan yang buruk terhadap mereka berempat. Pada saat yang sama, dia memiliki kesan yang lebih baik terhadap Zhang Tianyi. Hus tiba-tiba, sederet cahaya melintas di atas kepala keempat jenius itu dan juga banyak orang dari villa bergengsi. Pada akhirnya, orang itu berdiri di tengah kerumunan. Dia adalah seorang pemuda yang usianya hampir sama dengan keempat jenius itu. Usianya seharusnya sekitar 20 tahun, tetapi dibandingkan dengan pakaian indah dan penampilan tampan keempat jenius itu, pemuda itu tampak biasa saja. Dia mengenakan pakaian yang sangat biasa, dia tidak tinggi, dan dia tidak tampan. Bahkan pakaian yang dia kenakan adalah pakaian dari kain kasar, dan dapat dikatakan bahwa tidak ada satupun kelebihan pada tubuhnya. Namun dari kekuatan yang baru saja dia tunjukkan, orang-orang tahu bahwa dia bukanlah orang biasa. Karena, dari aura yang baru saja ditunjukkannya, itu menunjukkan bahwa dia berada di alam surga tingkat 1. Pemuda itu sebenarnya adalah seorang ahli di alam surga tingkat 1. Namun, dibandingkan dengan kekuatan pria itu, Chu Feng sangat tertarik pada senjata di belakangnya. Itu adalah pedang kayu, tetapi itu bukan pedang kayu biasa. Pola yang sangat rumit ada di sana serta energi yang mengerikan. Dia pernah melihat benda serupa di tubuh Jie Bufan. Armor of Tones yang dikenakan Jie Bufan sebelumnya juga memancarkan aura khusus, yang berarti pedang kayu di belakang punggung lelaki berpakaian kain itu adalah elit armamen.